Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Saya mendapat pertanyaan dari Pak Charlie. Pak Charlie di kota Cirebon, Jawa Barat. Pak Charlie itu nanya begini. Dia nanya, tapi saya menyimpulkan judulnya begini sajalah ya. Trik pendeta biar nampak pinter. Trik pendeta biar nampak pinter. Bukan cuma pendeta, tapi juga channel-channel yang ngaku channel Kristen biar nampak pinter ya. Pak Charlie dari Cirebon itu nanya, Pak Pendeta itu kenapa ya pendeta kok suka begini begitu begini begitu? Oh, itu biar nampak pinter Pak Charlie. Bisa dijelaskan Pak? Soalnya kan sekarang ini selalu begitu yang dijadikan senjata andalan para pendeta gitu ya, saudara-saudara ya. Jadi trik pendeta supaya nampak pinter ya, bukan saja pendeta, tapi termasuk berbagai channel-channel yang mengatasnamakan Kristen ya. Nomor 1, trik pendeta supaya atau biar tampak pinter. 1, memakai istilah-istilah asing. Nah, ini dia saudara-saudara ya. Saya sudah bisa kelompokkan begini. Ya, istilah-istilah asing yang sering dipakai pendeta. Eisegesis, exegesis gitu. Biar kelihatan pinter. Pendeta itu bilang eisegesis, exegesis, lalu jemaatnya mengkerutkan jidat. Apa ya itu? Itu exegesis gitu ya. Biar kelihatan pinter ya. Contoh lain, tulip ya, TULIP ya. Ya, tulip. Tulip itu apa ya? Itu singkatan dari ini. Biar kelihatan pinter itu pendeta ya. Kemudian predestinasi. Ya kan? Predestinasi gitu ya. Kemudian manifestasi ya. Satu Allah dengan 3 manifestasi biar kelihatan pinter. Siapa yang pendeta suka begitu? JT dan GL ya. JT GL itu suka banget dengan kata-kata eisegesis, exegesis, tulip, predestinasi, manifestasi. Biar kelihatan pinter, padahal sesungguhnya kagak ngerti apa-apa. Anda cari di Alkitab nggak ada itu. Eisegesis, exegesis, itu kan pelajaran teologi Pak. Nah, sekarang ketahuan yang Anda pelajari bukan Alkitab. Biar nampak pinter, kalau khotbah suka pakai kata-kata ini. Eisegesis, exegesis ya. Dulu saya juga terkecoh. Ini kan 2 mentor saya ini ya. Saya juga terkecoh dengan itu ya. Wah, sepertinya hebat nih. Apa itu ya eisegesis ya? Terus kita mikir belum pernah denger gitu ya. Padahal itu sebenarnya nggak ada ilmunya apa-apa itu. Ya. Jadi ciri pertama, istilah asing. Contoh lain, hakikat, hipotesis itu pendeta dagu bewok. Pendeta yang ngandalin dagu bewok doang. Ilmunya nggak ada apa-apa, ya toh. Batuke nonong sidik ya toh. Ortodok, dagu bewok, batuke nonong sidik. Itu selalu ngomong-ngomong hakikat, hipotesis. Allah itu satu apa? Esa dalam 3 hakikat, 3 hipotesis sambil ngelus-elus jenggot. Pendeta modalnya jenggot doang. Ilmu mah kagak ada. Ya, biar sok pinter pakai istilah begitu. Misalnya pendeta dagu bewokan, batuke nonong sidik ya. Contoh lain yaitu suka memakai kata-kata ekat. Ekat itu Allah itu esa itu artinya ekat. Ekat itu begini begitu. Wah, segala macam muter-muter. Ekat Elohim ya toh. Sabelian, Yesus only ya. Ya, Sabelian ya kayak gini ya. Pendeta-pendeta yang suka menutupi diri atau suka memakai trik biar nampak pinter ya. Sabelian, Yesus only, Echad, Elohim, misalnya pendeta ES, pendeta mampet, ya mampet, ya toh. Neko-neko ora nyoto. Ini sering pakai istilah-istilah begini. Lalu channel-channel misalnya channel mabuk kebanyakan ragi. Ada kan channel kebanyakan ragi, mabuk ya. Kemudian channel sang akrobater gitu. Sang akrobater ini channel cuman pamer wajah jelek gitu. Nek mau muntah saya kalau lihat ya. Lah yang dipamerin wajah jelek doang ya. Channel apa Pak? Channel akrobater, sang akrobater. Contoh lain, channel layar tolologi.
Mosok channel kok layar tolologi, udah ketahuan yang dibahas apa? Nggak pernah bahas apa-apa. Ngadu domba doang gitu. Ini pendeta ini diadu sama pendeta ini. Ya, nggak ada ajaran apa-apa sama sekali. Pendeta-pendeta yang suka memakai istilah asing emang pernah khotbah yang bermutu gitu? Kagak ada. Itu cuma nutupin biar sok kelihatan pinter gitu. Trik pendeta biar nampak pinter. Lalu ciri nomor 2, menghindari Alkitab LAI. Ini dia. Ya, pendeta yang menghindari Alkitab LAI biar punya kesan sok pinter, sok kelihatan pinter. Ya, dia tidak mau kalau pakai Alkitab LAI. Sedangkan pendeta Henry Tandianta selalu pakai LAI. Makanya mereka nggak berani debat, nggak ada yang berani. Ya, debat sama HTD nggak akan berani karena HTD pakai LAI. Sementara mereka selalu menghindari LAI. Ya. Dia bilang LAI itu salah terjemahan. Termasuk channel-channel ini kebanyakan ragi mabuk ya kan. Sang akrobater yang cuman pamer wajah jelek tuh, muak mau muntah kita kalau lihat. Layar tolologi ya misalnya begitu ya. Ya, channel kok itu. Ya, nggak ada yang dibahas, nggak ada yang bermutu yang dibahas, nggak ada. Ya, mestinya kan Alkitabiah yang dibahas ya. Ini cuman ngadu domba pendeta itu adu sama pendeta ini, ya cuman gitu-gitu doang. Kemudian menghindari Alkitab LAI ya, kemudian mengadakan mujizat palsu ya, dan cerita-cerita isapan jempol. Ini kan khas banget yang palsu-palsu ya. Ya. Contohnya misalnya Simon tukang sihir jalanan di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 10. Itu Simon tukang sihir jalanan. Ya, itu tukang sihir jalanan ya nipu doang gitu. Pasti dia itu mengadakan mujizat palsu, tujuannya apa? Biar nampak pinter, nampak hebat. Misalnya pendeta Tambun ya, yang cerita bolak-balik surga. Tambun, Pak. Emang ada pendeta Tambun? Ada pendeta Tambun ya. Bolak-balik surga ya. Dia tidak paham. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun pernah ke surga. Dia tetap ngotot. Aku ke surga katanya. Itu ayat Alkitab, Pak. Oh, itu ayat Alkitab kan tulisannya Yohanes katanya. Ya. Biar kelihatan hebat, biar kelihatan pinter, dia bolak-balik surga. Contoh pendeta yang jualan minyak urapan tuh, ya. Saya habis dari surga, disuruh jual minyak urapan tuh kayak gitu tuh. Ya. Biar kelihatan hebat. Pendeta yang memakai bahasa roh palsu, sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, biar kelihatan pinter. Neko-neko orang nyoto ya. Kemudian ciri nomor 4, tidak pernah berkhotbah yang alkitabiah. Pendeta-pendeta yang trik pendeta supaya nampak pinter tidak pernah khotbah yang alkitabiah, nggak pernah. Nanti kalau alkitabiah jemaat bisa baca sendiri, dia hindari terus, nggak mau pokoknya. Misalnya khotbah tentang Allah Esa, apa berani? Nggak berani. Allah itu nggak berani, saya pokoknya ekat aja. Giliran ketemu kata esa, wah dia yang dibahas ekat ya toh, yang bahasa asing ya. Doktrin Yesus Allah yang benar pernah berani nggak 1 Yohanes 5 ayat 20? Pernah nggak pendeta-pendeta yang beneran pendeta ya toh? Ya. Berani nggak bahas 1 Yohanes 5 ayat 20? Allah esa itu misalnya 1 Timotius 2 ayat 5, berani nggak? Nggak berani ya. Doktrin Bapa Kiasan Yohanes 16 ayat 25, berani nggak bahas? Nggak berani, Pak. Kalau bahas Bapa Kiasan, pendetanya nampak bodoh. Lah iya. Wong biasanya kamu pakai bahasa-bahasa aneh ya. Kemudian domba kambing, berani nggak pendetamu bahas domba kambing? Ayat Alkitab semua ini di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Berani nggak bahas? Nggak berani, Pak. Nah, sekarang Anda tahu semua toh. Trik pendeta biar nampak pinter atau nampak hebat. Ya. Lihat pendetamu hari ini, bener, Pak. Kami juga aneh, pendeta kok di atas mimbar ngomong exegesis. Predestinasi apaan sih itu gitu. Lah biar kelihatan pinter, lalu jemaat kan mengernyitkan dahi. Apa itu exegesis? Pendeta hebat lu, ngerti exegesis, padahal sebenarnya ilmunya nol besar. Suruh bahasa Alkitab, berani nggak? Alkitab bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia nggak mudeng tapi sering pakai Ibrani lah. Pakai itu, nggak berani dia.
Makanya nggak ada yang berani debat sama HTD, ya toh. HTD bilang pakai Alkitab LAI aja. Kami pakai Ibrani, lah cuman sok pinter. Kamu boleh minterin jemaat, tapi kalau ke HTD nggak bisa. Channel-channel itu, channel-channel layar apa, tolologi misalnya, berani nggak debat sama HTD? Nggak berani. Ya. Dia ngadu domba doang. Ini pendeta diadu, nanti diwawancarai, adu ini, diadu. Ya, debat pakai Alkitab berani nggak? Nggak ada yang berani. Sang akrobater yang cuman pamer wajah jelek, bikin muak mau muntah, ya. Berani nggak debat? Nggak berani. Ya. Hari Sabtu nanti ada debat loh lewat channel The Big One. Ayo. Kan udah ditawarin tuh sama adminnya itu. Katanya nggak berani Pak katanya. Ya. Ya, jadi ya clear ya yang nanya ya bahwa pendeta itu memakai trik biar nampak pinter. Beda dengan HTD. HTD membuka diri seluas-luasnya, jemaat bisa cross check. Itu dia bedanya. HTD ini khotbahnya silahkan di cross check pakai Alkitab. Nggak ada yang bisa bantah. Kecuali pakai kitab lain. Pak, menurut Ibrani Anda itu sesat. Karena esa itu kan echad. Pakai Ibrani, pakai bahasa Indonesia aja. Padahal bahasa Indonesia nggak mudeng aja pakai Ibrani segala. Gitu ya. Baik, padat, singkat, dan clear ya. Jadi pendeta itu memakai trik-trik begitu. Silahkan lihat pendetamu sekarang. Kalau di atas mimbar ngomong-ngomong predestinasi, echad gitu. Tritunggal itu tapi esa kayak gitu. Nggak ada ilmunya. Sambil ngelus-elus jenggot. Hakikat demi nama Bapa dan Putra. Allah itu 3 hakikat katanya. Kayak bayem, 1 ikat isi 3. Nggak ada ilmunya itu pendeta kayak gitu. Ya, ngandelin dagu bewok doang. Ya. Ya, terus pendeta-pendeta yang lain juga ya, baik yang termasuk yang keluar tuh. Tiap hari ngomongannya tulip. Dari dulu tuh aku udah denger tuh. Tulip, terus apa lagi tuh? Predestinasi, manifestasi. Apaan? Pendeta yang suka pakai istilah-istilah gitu, ya toh, sabelianisme. Pasti pendeta itu nggak ada ilmunya. Untuk nutupin itu biar kelihatan pinter, dia pakai kata-kata kayak gitu. Beda dengan HTD, semuanya Alkitabiah. Silahkan di cross check. Pakai bahasa Indonesia. Tuh bedanya di situ. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya. Amin.